Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita lanjutkan materi kita pada hari ini masih tentang trigonometri, tapi kita akan bahas lebih dalam lagi. Lanjut. Oke, jadi pembahasan kita hari ini adalah tentang menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut theta lebih dari 90 derajat ke sudut lancip. Jadi maksudnya tandai dulu ya kata-katanya, sudut tetanya itu lebih dari 90 derajat. Sejauh ini kan kita sudah tahu sudut-sudutnya di kuadran 1 itu antara 0 sampai 90 ya kan. Nah, itu disebut dengan sudut lancip yang di bawah 90. Nah, pembahasan kita kali ini adalah mengubah sudut yang lebih dari 90, artinya antara ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ke sudut lancip, diubah ke kuadran 1. Ini lancip ya. Ya, begini. Kuadran 1 disebut dengan sudut lancip juga. Nah, sekarang yang akan tugas kita adalah mengubah kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4 ke kuadran 1 seperti itu. Nanti saya akan lebih jelaskan lagi di contoh soal. Ingatkan kembali, ini tabelnya menjelaskan tentang jenis-jenis kuadran ya kan. Ada 4, kemudian sudut-sudut mereka antara 0 sampai 90 begitu ini, dan gambarnya juga ada. Kemudian posisi sin kostannya ini positif untuk kuadran 1, semua sin kostan dan saudaranya yang lain yang bertiga lagi itu positif. Kemudian kuadran 2 yang negatif, yang positif hanya sin dan kosekan. Kemudian kuadran 3 yang positif hanya tan dan kotangen. Kemudian yang kuadran keempat yang positif cuma kos dan kosek dan sekan. Nanti kita uraikan lebih jelas lagi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sudut theta di kuadran 2. Sudut theta di kuadran 2 itu antara 90 sampai 180 derajat ya kan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ini posisinya di sebelah sini ya. Kemudian apalagi, kalau di kuadran 2 pasti lebih besar dari 90, lebih besar, artinya bukan sama 90, sehingga dia itu bukan sudut lancip. Jadi sekarang tugas kita adalah merubah sudut yang kita ketahui. Ini tak usah diperhatikan dulu. Ini 128 contohnya adalah sudut yang berada di antara 90 sampai 180 dan lebih besar dari 90. Oke. Nah, tugas kita sekarang kita akan lihat rumusnya. Rumus yang pertama, untuk menemukan sin theta yang berada di kuadran tersebut, kalian bisa menggunakan rumus sin theta. Sin theta sama dengan sin 180 dikurang A sama dengan sin A. Atau sin theta itu sama saja dengan sin 180 dikurang berapa, A-nya berapa, maka dia akan bernilai sama dengan sin A. Misalkan saya tulis contoh untuk 128 ya. 128 sin 128 sama dengan sin 180 dikurang berapa, kita dapat 128 berapa? 52. Ini tadi kenapa ada muncul 52 di sana. Jadi jawabannya adalah sin 52. Oke. Maka nilai sin 128 itu sama dengan sin 52 di kuadran 1. Kalian bisa paham? Semoga ya. Next. Ini baru untuk menemukan sin tadi sebelumnya, maka kita akan melanjutkan untuk menemukan cos dan seterusnya dan saudara-saudaranya. Yang pertama, cos theta. Cos sama dengan 180 dikurang A sama rumusnya. Hanya saja ini kita sebentar akan mendapatkan minus cos A. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau di kuadran 2 semua di kuadran 1 semua positif, di kuadran 2 yang positif cuma sin dan kosekan, otomatis yang lain itu bernilai negatif. Maka dari itu kita akan menambahkan tanda minus di sini. Oke.
Misalkan pakai soal yang sama, sin 100 sin sorry cos 128. Sepertinya ini karena angkanya bukan nilai yang apa tadi, bukan yang istimewa, jadi kita harus mengandalkan kalkulator untuk menemukan nilainya. Jadi saya hanya memperlihatkan penggunaan rumus saja ya. Nanti sebentar dicontoh soal. Cos 128 sama dengan cos 180 dikurang 52. Oke, maka hasilnya adalah minus cos 52. Begini saja, gampang. Kemudian untuk tan theta sama dengan tan 180A 10 dikurang A sama dengan minus tan A. Siapa tahu kalian lihat dari rumus kenapa bisa muncul minus. Ini bukan ya, bisa muncul minus dengan syarat yang tadi sudah saya sebutkan. Tan 128 sama dengan tan 180 dikurang 52 sama dengan minus tan 52. Kemudian selanjutnya kosekan theta, CSC 128 sama dengan kosekan 180 dikurang, kalau kosekan karena dia adalah partner dari sin, maka dia akan bernilai positif, jadi langsung saja 52 ini kurang. Kemudian selanjutnya sekan 128, dia adalah partner dari cos, maka dia harus negatif. Ini tergantung posisi ya, tergantung letaknya di kuadran mana, jadi jangan salah untuk kuadran selanjutnya. Minus sekan 52. Yang terakhir kotangan 128 sama dengan kotangan 180 dikurang 52. Hasilnya adalah minus kotangan 52. Oke, semoga kalian paham. Saya lanjutkan ya. Oke, sudut selanjutnya adalah sudut theta di kuadran 3 ya. Kuadran 3 yang totalnya 180, 215 ya. Sorry, tidak dituliskan. Jadi sudut kita sekarang adalah di kuadran 3 215. Sudutnya antara, kalau kuadran 3 syaratnya adalah berada di antara 180 sampai 270 ya kan. Nah, 215 kan ada di antara itu. Kemudian dia juga bukan merupakan sudut lancip karena dia besar. Nah, jadi ingat kembali untuk kuadran 3 yang negatif adalah semua kecuali tan dan saudaranya, kotangan. Saudara, bukan sih teman. Oke, jadi sekarang kita masuk ke rumus. Rumusnya untuk kuadran 3 beda dengan kuadran sebelumnya, yaitu 180 ditambah A. Yang sebelumnya kan 180 dikurang ya kan. Jadi pembeda antara kuadran 2 dan kuadran 3 rumusnya adalah ada yang tambah, ada yang kurang. Sin theta untuk rumus ini, misalkan saya gunakan warna hitam dulu. Sin berapa? 215 sama dengan 180 dikurang 35 ditambah, maaf. Maka hasilnya adalah minus sin 35. Kenapa minus? Karena dia adalah salah satu dari yang apa sih? Dia bukan antara ini gitu. Kalian bisa mengerti insyaallah. Kemudian cos theta adalah cos 180 ditambah A. Tunggu saya tulis. 215 sama dengan cos 180 tambah 35 sama dengan cos itu negatif juga, cos 35. Kemudian selanjutnya tan 15 sama dengan tan 180 ditambah 35 sama dengan positif ya kan, tan 35. Kemudian selanjutnya kosekan 215 sama dengan kosekan 180 ditambah 35. Jadi sebenarnya ini cuma satu angka, 1215 misalkan, tapi semuanya bisa mencakup, ada 6 hasilnya. Banyak ya kan. Minus kosekan 35.
Iya, malas menghapus. Hapus dulu, tunggu, sorry. Terlalu jelek. Kosekan 35. Kemudian yang selanjutnya sekan. Sekan 215 sama dengan sekan 180 tambah 35. Hasilnya adalah minus 35. Kemudian yang terakhir, kotangan. Kotangan 215 sama dengan kotangan 180 ditambah 35 sama dengan positif kotangan 35. Bisa dimengerti ya? Nah, kemudian untuk kuadran keempat atau kuadran terakhir sama juga, kita akan berada di posisi sudut kanan bawah. Oke. Sudutnya adalah 296, misalkan ini contohnya ya. Nah, di kuadran 4 yang apa tadi? Kuadran 4 itu ada di antara sudut 270 sampai 360 ya kan. Jadi 296 itu merupakan sudut yang ada di sekitar sini, dan dia jelas bukan lancip ya kan. Maka kita akan rubah dia ke lancip. Kemudian apa lagi? Yang jadi minus sama positif siapa di sini? Yaitu cos, positif cos dan sekan ya. Itu hafal, ini perlu dihafal untuk kuadran 4. Lanjut, jadi untuk rumus yang pertama, sin theta sama dengan sin 360 dikurang A, dan jadi sin akan berubah menjadi minus sin A karena di sini dia tidak termasuk di antara yang positif ya kan. Contoh pulpen diganti dulu. I'm so sorry. Jadi kita kerjakan sin 296 sama dengan hapus dulu, sama dengan sin 360 dikurang, ini rumusnya 360 ya, dikurang A nya 64 sama dengan minus sin 64. Jadi kalau mau tahu jawabannya ini, kalian pakai kalkulator seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Insya Allah kalau kalian tes sin 276, pasti jawabannya sama dengan minus sin 64. Insya Allah. Kemudian yang kedua, cos theta sama dengan cos 360. Cos 296 sama dengan cos 360 dikurang 64, maka ini hasilnya positif. 36, aduh astagfirullah, maaf, cos 64 ya. Kemudian kalau tan, berarti tan 296 dikurang sama dengan tan 360 dikurang 64, hasilnya adalah minus ini ya, minus tan 64, jangan lupa. Kemudian kosekan 296 juga sama dengan cos, tulisanku 360 dikurang 64, dia akan menjadi positif, jadi tidak usah ditambahkan tanda minus. Aduh ya, astagfirullahaladzim, tidak fokus kok. 64. Kemudian yang salah, kosekan partnernya sin ya, jadi pakai minus, sorry. Sekan 296 kemudian sekan 360 dikurang 64, dia akan menjadi positif, sekan 64. Yang terakhir kotangan 296 sama dengan kot 360 dikurang 64, maka hasilnya adalah minus kotangan 64. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah sudut minus theta di kuadran 4. Ini maksudnya kan sudah saya jelaskan juga di awal pertemuan kita mengenai sudut negatif dan positif ya kan. Jadi sekarang adalah sudut negatif. Sudut negatif kan kita berangkat dari X ke bawah searah dengan jarum jam ya kan. Artinya
Kalau minus seperti itu berarti dia juga punya aturan, dan kebetulan aturannya itu sama dengan di kuadran 4, yaitu ketika sinnya minus maka sinnya juga minus, cosnya minus tetapi cosnya positif. Sama di kuadran 4 sebelum ini kan sudah saya bilang kalau yang jadi positif itu cuman 2, yaitu cos dan saudaranya, maka aturannya juga sama untuk sudut minus, cos positif dan sekan positif, sisanya adalah sudut negatif. Oke. Nah, kita akan bahas contoh soal. Contoh soalnya ada 6 nomor ini saya kasih, tapi ini contoh soal yang ada di sudut-sudut istimewa di kuadran lain. Kan sebelumnya kalian sudah tahu kalau sudut-sudut istimewa itu yang di kuadran 1 itu kayak ini. 0, 30, 45, 60, dan 90 ya kan. Jadi bagaimana kalau ada di kuadran 2, ini kan baru kuadran 1. Nah, untuk yang di kuadran 2 ini dia sudut-sudut istimewanya, yaitu 120, 135, 150, dan 180. Kenapa bisa? Karena saya ditambahkan dari sini ya, 90 tambah 30 120 ya kan, 90 tambah 45 135, 90 tambah 60 150, 90 tambah 90 180. Maka akan terbentuk sudut-sudut istimewa untuk kuadran 2. Kuadran 3 sama 180 tambah 30 juga 210, 180 tambah 45 225, 180 tambah 60 240, 180 tambah 90 270. Oke, dan yang terakhir kuadran keempat, yaitu 270 dari tambah 30 300, 270 tambah 45 1315, 270 tambah 60 330, 270 tambah 90 360. Oke. Sekarang misalkan untuk contoh soal yang pertama, sin 135. Dia ada di kuadran 2. Berarti kita akan gunakan rumus apa? Nah, ini dia rumusnya saya berikan. Ringkasannya kalian harus hafal. Nah, untuk kuadran 2 dia kan jarak dia kan ada di antara ini 90 dan 180. Rumus yang kita gunakan adalah yang ini, 180 dikurang berapa? A. Kemudian yang pentingnya juga di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kosekan. Oke, hafal. Kuadran 3 antara 180 sampai 270, kemudian 180-nya itu ditambah rumusnya, dan dia yang positif cuma tan dan kotangan. Kuadran 4 yaitu 270 sampai 360, rumusnya adalah 360 dikurang A, dan yang positif hanya kosekan dan sekan. Oke, bisa dilanjut. Nah, setelah itu mana tadi? Saya tuliskan misalkan sin 135 ya kan, sin 135, maka yang akan kita gunakan adalah sin rumusnya yang ini ya kan, 180 dikurang 40 135, ini sejajar, berarti pasangannya adalah 45. Nah sin 45 dia positif atau negatif? Positif. Oke. Jadi dia tidak perlu kita tambahkan minus 180 40 sin 45. Nah, tugas sekarang adalah cari sin 45 itu berapa. Nah, ini saya berikan tabelnya supaya kalian lebih gampang tahu jawabannya berapa. Jadi cara membacanya sin 45 derajat adalah, salah ini, 1/2 akar 2. Oke, 1/2 akar 2, ini terbalik sepertinya. Oke, jadi saya contohkan ini nomor pertama di sini karena tidak muat juga. Jadi kalian harus catat ini dulu supaya tidak perlu dibolak-balik lagi, jadi kalian bisa paham. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi untuk nomor 2, cos 240 itu rumusnya adalah cos di kuadran 3 ya kan, 180 tambah 60. Oke, jadi dia minus kosekan 60, nilainya adalah minus 1/2. Oke, nomor 3 tan
Saya percaya kalian sudah punya catatan ya, jadi sisa dilihat saja di situ kenapa bisa. Kalau tidak paham silahkan direnungi dan ditanyakan ya. Kemudian tan 300 kan di kuadran 4, maka kita gunakan rumus tan 360 dikurang 60. Maka hasilnya adalah minus Bu. Tan 60. Berapa tan 60? Akar 3 minus akar 3. Oke, nomor 4. Nomor 4 kosekan 360. Berarti rumusnya di kuadran 4 kosekan 360 dikurang berapa? 0. Oke, berarti positif atau negatif? Negatif. Kosekan 0. Cari sekarang kosekan 0 itu tidak terdefinisi. Oke, jadi tidak perlu kita tambahkan minus. Nomor 5. Sekan 225. Sekan 225 di kuadran 3. Maka sekan 180 tambah 45. Nah, sekan di kuadran 3 minus. Di sekan 45. Sekan 45 berapa? Tabel. Minus sekan akar minus sekan 45 adalah minus akar 2. Oke, lanjut nomor 6. Kalau nomor 6 ini kita bahas tentang minus ya kan. Sudah dijelaskan sebelumnya kalau tanda minus di tan itu tandanya mengikuti kuadran 4. Nah, kebetulan tan minus 120 saya kerjakan pelan-pelan dulu. Saya rubah ya. Kalau kita punya tan minus 120 itu tandanya dia tetap akan menjadi minus tan 120 seperti ini. Minusnya tetap ada, begitu maksudnya. Kecuali untuk cos dan sekan dia tidak menggunakan tanda minus. Jadi minusnya ada, kemudian ini tan 120 kita kembali menggunakan cara yang ini sebelum contoh di atas, yaitu tan 120 di kuadran berapa? Di kuadran 2. Maka dia akan positif atau negatif? Saya tulis dulu. Tan 180 dikurang berapa dapat 120? Berapa? 30. 60. Tan 60, ya kan? Jadi minus untuk yang di atas. Kemudian kan tan kalau di kuadran 2 itu minus juga. Berarti double minus. Minus tan 60. Begini caranya. Minus kali minus positif, maka dia sudah hilang. Jadi saya tuliskan tan 60. Berapa tan 60? Berapa? Ini sama dengan ini akar 3. Oke, hanya itu. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang butuh ditanyakan silahkan bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.